Perkenalkan, nama saya Rawajam Samudra. Saya dari kelas D4 TI 1A, NPM saya 7142540. Di tugas ini saya menganalisis data historis pertandingan NBA untuk memprediksi probabilitas kemenangan tim kandang menggunakan machine learning, lalu menyajikannya dalam bentuk web dashboard yang interaktif. Sebelum melakukan itu, di sini ada 5 tahapan, yaitu yang pertama ada raw data ingestion atau pengambilan data mentah, kedua ada database structuring, ketiga ada backend processing, dan keempat ada model training dan evaluation, yang kelima ada interactive dashboard dan visualisasi. Nah, pada tahap ini saya mengunduh dataset historis pertandingan basket yang cukup profesional langsung dari Kaggle. Dataset mentah ini berupa file CSV yang mencakup log pertandingan secara keseluruhan, terus statistik individu pemain, player stats, hingga informasi tim. Data mentah inilah yang menjadi fondasi awal dari seluruh analisis yang saya buat. Nah, setelah itu masuk tahap kedua, yaitu database structuring. Setelah data mentah didapat, kita masuk ke tahap kedua, yaitu database structuring. Semua file CSV dari Kaggle tersebut saya import dan strukturkan ke dalam server lokal MySQL melalui phpMyAdmin. Nah, ke dalam satu database khusus yang bernama NBA_DB. Nah, di sini data tidak dibiarkan menumpuk dalam satu tabel, melainkan dinormalisasikan menjadi beberapa tabel relasional yang terpisah, seperti table games, games detail, player, ranking, dan team. Antar tabel ini juga sudah dihubungkan menggunakan batasan kunci relasi forging key constraint agar integritas datanya tetap terjaga dengan baik. Nah, sekarang masuk ke tahap ketiga, yaitu backend processing. Nah, di sini pada tahap ini sebelum divisualisasikan, proses pembersihan data dan penyaringan ini dilakukan langsung menggunakan query SQL database, seperti merapikan format tanggal pertandingan agar terbaca valid, menyaring data yang kosong, serta memastikan tidak ada duplikasi. Setelah data bersih, saya lalu dicek. Nah, ini kan tampilan data skala bersihnya. Lalu saya menggunakan Python dengan bantuan pustaka padat dan nanti untuk menarik data tersebut ke dalam program memori. Di sini script Python melakukan kalkulasi statistik lanjutan seperti mengandung rata-rata asis tim home, terus rebound home, sama point tim home. Selanjutnya masuk ke tahap keempat, yaitu model training and evaluation. Nah, di sini sistem menyiapkan fondasi machine learning menggabungkan pendekatan supervised learning untuk klasifikasi data historis yang ada dibagi menjadi dua bagian secara proporsional. 80% digunakan untuk sebagai data training untuk melatih model mengenali pola kemenangan, dan 20% sisanya sebagai data yang testing untuk menguji performa model terhadap data baru. Di sini algoritma yang digunakan yaitu random forest classifier, di mana model ini dilatih menggunakan fitur-fitur input statistik pertandingan untuk memprediksi target berupa probabilitas kemenangan tim kandang. Lanjut masuk ke tahap kelima, yaitu interaktif dashboard dan visualisasi. Nah, jika dilihat pada gambar ini ada tabel ringkasan data, yaitu yang menampilkan asis tim home, rebound home, sama point home, sama win probabilitas. Di sebelah kiri juga terdapat tombol hitung prediksi yang interaktif untuk memicu sistem menjalankan perhitungan model. Ini bisa digunakan jika asis home dan rebound home serta point home-nya kecil, maka di sini prediksinya merupakan kalah.
Nah, lalu di bagian bawah sini ada grafik interaktif. Ada yang pertama ada grafik scatter plot, relasi asis dengan poin, lengkap dengan garis trend juga yang memvalidasi secara visual bahwa semakin tinggi jumlah suatu asis tim, total perolehan poin cenderung meningkat. Nah, di sini asis poinnya 37, poinnya meningkat jadi 150-an. Yang kedua, di sini ada grafik hologram distribusi poin kandang yang memperlihatkan sebaran frekuensi skor pertandingan, di mana mayoritas skor terkumpul di 100 hingga 110. Nah, sebagai kesimpulan tugas ini berhasil merangkum alur pengolahan data secara utuh dan terintegrasi. Sistem berhasil menyembati proses pengambilan data mentah dari Kaggle, menyimpan relasional, dan pembersihan data via SQL di MySQL, pemrosesan backend menggunakan Python and Machine Learning, hingga menghasilkan output berupa informasi visual yang interaktif, aplikatif, dan mudah dianalisis melalui dashboard. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.